Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Imron di pembelajaran daring. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan bertemu bertatap muka ya di sekolahan dengan pembelajaran luring anak-anak ya. Jadi pembelajaran tatap muka, mudah-mudahan itu ya. Mari pelajaran ini sebelum kita mulai kita berdoa dulu, mudah-mudahan senantiasa diberi petunjuk, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak semuanya diberi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke Adik-adik, langsung saja kita awali pelajaran ini dengan penjumlahan dan pengurangan berbagai berbagai bentuk pecahan. Kemarin kita pelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, terutama pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, sekarang kita pelajari tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan desimal, ada persen. Nah, itu nanti ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, kita gabung menjadi satu. Bagaimana? Oke, pasti seru adik-adik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Adik-adik, nanti kalau sama-sama pecahan desimal, tidak perlu menjadikan pecahan biasa dulu Dik ya. Saya ulangi lagi, kalau sama-sama pecahan desimal, adik-adik tidak perlu menjadikan pecahan biasa. Caranya gimana Pak? Nah, ini caranya, itu Dik ya. Caranya luruskan komanya. Luruskan komanya. Luruskan komanya. Contoh soal. Nah, ini Dik ya. Contoh soal. Contoh yang pertama, 4,95 ditambah 72,3. Nah, caranya kita bisa menyusun. 4,95 72,3, komanya kita luruskan 72,3. Kita jumlahkan 5 tambah 0 5, 9 tambah 3 12, kita simpan 1. 4 tambah 2 6 tambah 1 7. Ini 7, sehingga jadinya adalah 77,25. Gitu Dik ya. Nah, Pak, sekarang bagaimana dengan pengurangannya? Nah, seperti ini adik-adik pengurangannya. Nah, misalkan ada 89,3 dikurangi 4,7251. Keren ya. Gimana ini ya? Nah, sekarang perhatikan baik-baik adik-adik. 89,3 dikurangi 4,7251. Nah, adik-adik ya, angka yang enggak ada kencengnya, apa kencengnya itu? Lurusnya Dek ya. Angka yang enggak ada gandengannya begini, itu sama kasih 0 ya Dek ya. Nah, kasih 0 biar ada gandengannya begitu. Ini walaupun dikasih 0 sampai terus ke sana Dek ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, boleh nilainya sama. Itu ya. Nah, triknya begini. Ya, 0 yang terakhir sendiri ini dijelma jadi 10. Nah, yang kedua jadi 9, jadi 9 berkurang 1 jadi 4. Saya ulangi lagi, 0 yang paling belakang jadi 10, ini jadi 9, 9 angka ini berkurang 1. Gitu ya. Nah, perhatikan. 10 kurangi 1, 9, enteng. 9 kurangi 5, 4, enteng. 9 kurangi 2, 7, enteng. 4 kurangi 7, tidak bisa. Pinjam ke sini jadi 14
kurangi 7, 7. Ini jadi 8 kurangi 4, 4. Iya toh? Ini jadi 8. Sehingga jadinya adalah 84,77449. Nah, gitu deh ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini saya hapus ya. Nanti kalau kurang jelas bisa dilihat videonya ini lagi ya. Di sebelumnya itu ya, di apa namanya? Digeser ke di pause gitu ya. Oke. Nah. Oke, sekarang yang kedua, penjumlahan. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, pecahan biasa boleh ya, pecahan biasa dan desimal. Nah, pecahan biasa dan desimal. Contoh, contoh, selesaikanlah. Nah, contoh, selesaikanlah yang pertama, gitu ya. Ada 2/5 ditambah 0,7. Nah, adik-adik, nah ini caranya berbagai macam, gitu. Tapi benar semuanya. Nah, cara pertama begini. Nah, cara pertama, adik-adik boleh menetapkan pecahan biasa, merubah pecahan desimal. Yang biasa tetap, yang ini desimal dirubah jadi bentuk pecahan biasa. Bagaimana, Pak? Nah, itu ini kalau satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Nah, di sini tinggal kasih 7, gitu Dik ya. Nah, langsung kita samakan penyebutnya. 5 dengan 10 KPK-nya 10. 10 bagi 5 2 kali 2 4. 10 bagi 10 1. 1 kali 7 7. Nah, 4 tambah 7 11/10, gitu ya. Kalau jadikan pecahan desimal, kalau dibagi 10 berarti satu angka di belakang koma, 1,1 gitu. Nah, B. Nah, untuk cara yang kedua, adik-adik boleh merubah pecahan biasa, menetapkan pecahan desimal. Yang biasa dirubah, yang desimal dibiarkan. Nah, berarti 0,7 tetap, 2/5 dirubah jadi pecahan desimal. Bagaimana? Pakai porogapit. 2/5 ini. Nah, 2 bagi 5 enggak bisa, kasih 0, ini kasih 0, nah 20 bagi 5 4. 4 kali 5 20, sisanya 0. Sehingga 2/5 pecahan desimalnya adalah 0,4. Paham nggih? Nah, kok mandang saya terus sih? Ada yang lucu pada diri saya. Ayo, ada yang beda enggak dengan diri saya? Adik-adik, paham? Perhatikan ya. Kalau tahu, maka sampean akan dapat hadiahnya. Ayo, ada enggak? Kemarin Dek ya, ini sekedar cerita Dek ya. Nah, ini gigi saya ini copot 1 Dek. Nah, sehingga pada saat ya sakit sekali, sehingga saya lepas Dek biar tidak sakit terus ya. Sehingga Pak Imran agak kelihatan tua gitu ya. Tapi tidak apa-apa, besok mau beli gigi baru saya. 0,4 tambah 0,7 kayak tadi adik-adik. Nah, 0,4 0,7 gitu Dek ya. Nah, 11 1 gitu ya. 1,1 samyogi samirawon gitu Dek ya. Samyogi samirawon. Nah, ada pertanyaan? Oh ya, saya lali. Ini kan aja nama syuting ya Dek ya. Ya, nanti pertanyaannya kalau ada pertanyaan adik-adik bisa langsung ke WA-nya Pak Imron saja ya. Nah, itu langsung
di chat Pak Imron, gampang. Nanti akan saya jawab langsung deh ya. Saya terangkan, saya telepon langsung atau kalau perlu video call gitu ya. Tak ajari pakai video call gitu. Oke, kita lanjut deh ya. Karena yang belakang sudah antri ini deh ya. Nah, pecahan biasa dan desimal. Nah, yang ketiga kita coba pecahan biasa, desimal dan persen. Wah, pecahan desimal dan persen. Persen, desimal dan persen. Adik-adik jangan lupa ya, persen itu bisa diartikan per 100. Per 100. Persen itu per 100. Jadi kalau utuh itu adalah 100%. 100%. Kalau ada orang bilang 100% cintaku padamu, nah itu berarti cintanya itu utuh 100%. Tidak cinta ke siapa-siapa lagi, hanya ke seseorang itu. Bel gitu deh ya, jangan percaya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, misalkan contoh, ngambrak-ngambrak nang kaul-kaul. Misalkan 2% ditambah 0,53. Nah, jangan 0,53 lah, 1,53. Adik-adik, 2% itu artinya 2/100 ditambah 1,53. Lah, kalau penyebutnya itu 100, berarti ada dua angka di belakang koma. Ada dua angka di belakang koma. Menjadi 0,02 ditambah 1,53. Kita tambahkan biasa kayak tadi 0,02 1,53. Nah, komanya harus lurus komanya. 2 tambah 3 5, 0 tambah 5 5, ini 1. Nah, sehingga jadi 1,55. Oke. Gimana adik-adik? Paham kan ya? Nah, alhamdulillah. Jadi ya, kita akan sambung lagi di kesempatan berikutnya atau di lain kesempatan seperti chatting atau tanya-tanya lewat HP gitu deh ya. Nah, oke. Dari dulu saya tunggu kok nggak ada yang tanya. Memang sudah paham dah dengan apa yang Pak Imron ajarkan gitu ya. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Kalau belum paham, silahkan tanya dari ya. Nggak usah takut mengganggu aktivitas saya. Saya tidak merasa terganggu adik-adik ya. Silakan. Kalau ada yang tanya, malah saya suka gitu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.